warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Al-Zahra Maharani, merupakan salah satu mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Jadi di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Kakak terkait survei akan isu Friends with Benefit. Nah, wawancara ini kelak akan dilaksanakan selama 5 menit dan saya ingin bertanya apakah Kakak bersedia untuk mengikuti survei kali ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Jikalau bersedia, bolehkah Kakak memperkenalkan diri sebelumnya? Baik, perkenalkan nama saya Ifka Latifah Mutmainah, juga merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, terima kasih Kak Ifka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda mengetahui fenomena terkait Friends with Benefit ini, iya atau tidak? Ya. Baik. Jadi wawancara ini bisa kita lanjut. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda setuju dengan fenomena Friends with Benefit ini? Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tidak setuju. Baik, terima kasih. Lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu dari mana Anda mengetahui tentang Friends with Benefit ini? Yang pertama, media sosial. Yang kedua, pengalaman pribadi. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Lingkungan. Baik, terima kasih Kak. Jadi pertanyaan keempat, apakah Friends with Benefit wajar dilakukan oleh orang yang menjalin hubungan pertemanan, iya atau tidak? Tidak. Baik, selanjutnya apakah Anda setuju apabila Friends with Benefit merupakan hal yang diwajarkan di kalangan mahasiswa seperti saat sekarang, iya atau tidak? Tidak. Terima kasih. Selanjutnya, apakah menurut Anda Friends with Benefit dan pergaulan bebas merupakan hal yang sama, iya atau tidak? Iya. Oke, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan orang yang melibatkan perasaan pada saat melakukan Friends with Benefit ini, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa berteman dengan lawan jenis itu lebih sederhana dan nyaman dibandingkan berteman dengan sesama jenis? Sangat setuju, tidak setuju, setuju, netral, dan tidak setuju. Netral. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan ke-9, yaitu seberapa penting fenomena FWB ini patut dicegah. Jadi ini menggunakan skala Likert dari 1 sangat tidak penting dan 5 sangat penting untuk dicegah. Penting berarti 4 ya. Yang sangat penting 5. Oh ya. Ya, terima kasih. Oke. 4. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah menurut Anda orang yang menerapkan prinsip ini dalam suatu hubungan merupakan orang yang open relationship, iya atau tidak? Iya. Selanjutnya, menurut Anda apakah orang yang melakukan Friends with Benefit berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya, iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan Friends with Benefit berlandaskan akan nafsu alih-alih sebuah emosional cinta, iya atau tidak? Iya. Dan apakah Anda merasa bahwa akan ada perubahan bagi orang yang sebelumnya hanya berteman menjadi partner FWB, iya atau tidak? Iya. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahwa orang yang menjalin hubungan Friends with Benefit dapat menimbulkan penyakit yang menular ataupun kehamilan yang tidak direncanakan, iya atau tidak? Iya. Dan ini kita sudah masuk pada pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda apakah Friends with Benefit merupakan gaya berhubungan yang sesuai dengan Anda, iya atau tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai pada penghujung wawancara survei kali ini. Saya ingin mengapresiasi atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum dan selamat sore saudara. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Al-Zahra Maharani, merupakan salah satu mahasiswi semester 3 pada jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya ingin melakukan wawancara survei terkait Friends with Benefit kepada saudara. Nah, wawancara ini kelak akan memakan waktu 5 menit lamanya, dan apakah
Eh, Saudara bersedia untuk wawancara survei kali ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, jikalau memang bersedia, bolehkah terlebih dahulu saudara untuk memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan saya Muhammad Redo Mahardika. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, oke, terima kasih Kak Redo. Jadi kita langsung saja masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu apakah Kak Redo tahu apa itu isu friends with benefit? Iya atau tidak? Iya, tahu. Baik, selanjutnya berarti kalau kakak tahu kita bisa melanjut kepada pertanyaan selanjutnya yang kedua itu, apakah Anda setuju dengan fenomena friends with benefit? Saya bacakan opsinya terlebih dahulu. 1, tidak setuju. 2, tidak setuju. Sangat tidak setuju. 3, netral. 4, setuju. Dan 5, sangat setuju. Tidak setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari mana Anda mengetahui tentang friends with benefit? Yang pertama itu media sosial, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga itu pengalaman pribadi. Dari lingkungan. Dari lingkungan. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pertanyaan, apakah friends with benefit ini wajar dilakukan oleh orang yang menjalin hubungan pertemanan, iya atau tidak? Tidak. Baik, apakah Anda setuju apabila friends with benefit merupakan hal yang diwajarkan untuk mahasiswa atau mahasiswa sekarang ataupun anak-anak muda sekarang itu, setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, baik. Selanjutnya, apakah menurut Anda friends with benefit dan pergaulan bebas itu adalah dua konteks yang sama, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Yang ketujuh, apakah Anda setuju dengan orang yang melibatkan perasaan pada hubungan friends with benefit ini? Setuju atau tidak? Bisa diulang? Kak Redo setuju enggak sama orang yang melibatkan perasaan pada hubungan friends with benefit? Tidak setuju. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita melangkah kepada nomor 8. Tolong disimak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa berteman dengan lawan jenis itu lebih asik dan lebih nyaman dibandingkan dengan sesama jenis? Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Netral. Netral. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nomor 9, seberapa penting fenomena friends with benefit ini patut untuk dicegah? Dari skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak penting, 5 sangat penting. Dari 1 sampai 5 berapa yang menurut Anda? 4. 4. Oke, baik, terima kasih. Penting ya berarti. Selanjutnya nomor 10 yaitu, apakah menurut Anda orang yang menerapkan prinsip ini merupakan orang yang open relationship? Iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Menurut Anda, apakah orang yang melakukan friends with benefit berpengaruh terhadap kesehatan mental? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan friends with benefit ini ternyata berlandaskan atas hasrat atau nafsu seksual, bukan emosional atau cinta antara kedua belah pihak? Iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda merasa bahwa akan ada perubahan bagi orang yang sebelumnya hanya berteman dan sekarang menjadi partner FWB? Iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Yang ke-14, apakah Anda mengetahui bahwa orang yang menjalin hubungan friends with benefit dapat menimbulkan penyakit yang menular atau bisa juga kehamilan yang tidak direncanakan? Iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Kita akan menuju ke pertanyaan terakhir pada sesi wawancara survei kali ini, yaitu menurut Anda, apakah friends with benefit ini merupakan gaya berhubungan yang sesuai dengan Anda? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita sudah berada di penghujung wawancara survei kali ini. Saya sangat mengapresiasi atas kesediaan dan waktu saudara untuk membantu saya dalam mengambil responden ini. Terima kasih. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya Al-Zahra Maharani, merupakan salah satu mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Makassar jurusan psikologi. Jadi di sini saya akan mewawancarai saudara terkait isu friends with benefit. Dan wawancara ini akan mengambil waktu selama 5 menit ke depan. Kiranya apakah saudara bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Jikalau saudara bersedia, bisa terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Ayul Fajrun. Oh, Biasa baik. dipanggil Ayul. Ayul, oke, terima kasih. Jadi Kak Ayul, kita masuk saja kepada pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda mengetahui fenomena terkait friends with benefit ini? Ya, Baik, terima kasih. Dengan Anda mengetahui fenomena ini, kita bisa lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, saya bacakan juga opsinya. Apakah Anda setuju dengan fenomena friends with benefit ini? Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Baik. Selanjutnya, dari mana Anda mengetahui tentang friends with benefit ini? Yang pertama, media sosial. Yang kedua, pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, lingkungan. Media sosial. Oke, baik, terima kasih. Apakah friends with benefit wajar dilakukan oleh orang yang menjalin hubungan pertemanan? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju apabila friends with benefit merupakan hal yang diwajarkan untuk mahasiswa atau mahasiswi atau kalangan anak muda saat ini? Ya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah menurut Anda, friends with benefit dan pergaulan bebas merupakan dua konteks yang sama? Ya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan orang yang melibatkan perasaan terhadap hubungan friends with benefit yang ia jalani? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Yang kedelapan, mohon disimak baik-baik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa berteman dengan lawan jenis itu lebih sederhana dan nyaman ketimbang sesama jenis? Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Netral. Baik, terima kasih. Selanjutnya, seberapa penting fenomena friends with benefit ini untuk dicegah? Yang pertama itu dari 1 sampai 5. Dari 1 itu sangat tidak penting dan 5 itu sangat penting. Jadi dari range 1 sampai 5 Anda memilih nomor berapa? 5. 5, sangat penting untuk dicegah. Baik. Selanjutnya, apakah menurut Anda orang yang menerapkan prinsip ini merupakan orang yang open relation? Iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Menurut Anda, apakah orang yang melakukan friends with benefit berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya? Iya atau tidak? Tentu saja iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan friends with benefit berlandaskan atas nafsu atau kepuasan seksual alih-alih cinta antara kedua belah pihak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Apakah Anda merasa bahwa akan ada perubahan bagi orang yang sebelumnya berteman dan sekarang menjadi partner FWB? Iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda mengetahui bahwa orang yang menjalani hubungan friends with benefit dapat menimbulkan penyakit yang menular, bahkan kehamilan yang tidak direncanakan? Iya atau tidak? Iya. Baik, kita masuk pada pertanyaan terakhir kali ini, pada wawancara survei kali ini, yaitu menurut Anda, apakah friends with benefit merupakan gaya berhubungan yang sesuai untuk Anda? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Itulah tadi 15 pertanyaan telah dijawab pada survei kali ini. Terima kasih atas kesediaannya. Saya sangat mengapresiasi atas waktu saudara untuk datang ke sini. Sekian, terima kasih. Bukan penyakit yang menular. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Al-Zahra Maharani, salah
mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Makassar jurusan psikologi. Jadi di sini saya ingin bermaksud untuk mewawancarai kakak terkait survei pada isu friends with benefit. Nah, kiranya wawancara kali ini akan memakan waktu sebanyak 5 menit ke depan, dan mungkin kiranya kakak bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Nah, karena kakak bersedia, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadilan Suakur, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Baik, Akbar. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama pada wawancara survei kali ini. Oke, pertanyaan pertama Kak, apakah Anda mengetahui fenomena terkait friends with benefit, iya atau tidak? Ya, Baik, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan kedua karena kakak tahu terkait isu ini, yaitu apakah Anda setuju dengan fenomena friends with benefit? 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Netral. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. sangat tidak setuju. Baik, terima kasih Kak. Nah, kira-kira dari mana sih kakak mengetahui tentang friends with benefit ini? Yang pertama, media sosial. Yang kedua, pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, lingkungan. Media sosial. Oh, baik. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita pertanyaan keempat, apakah friends with benefit wajar dilakukan oleh orang yang menjalin hubungan pertemanan, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju apabila friends with benefit merupakan hal yang diwajarkan pada mahasiswa atau anak muda zaman sekarang, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah menurut Anda friends with benefit dan pergaulan bebas adalah dua hal yang sama, iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan orang yang melakukan friends with benefit dan melibatkan perasaan, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan ke-8. Mohon dicatat baik-baik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa berteman dengan lawan jenis itu lebih nyaman dan sederhana dibandingkan sesama jenis? Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Sangat tidak setuju. Oke, baik, terima kasih. Yang ke-9, seberapa penting fenomena FWB ini? Dari 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak penting untuk dicegah, sedangkan 5 sangat penting untuk dicegah. 5 sih sangat penting untuk dicegah. Oke, baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 10. Apakah menurut Anda orang yang menerapkan FWB ini merupakan orang yang open relationship, iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Menurut Anda, apakah orang yang melakukan friends with benefit berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya, iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan friends with benefit berlandaskan dengan nafsu, bukannya cinta, iya atau tidak? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa Anda akan ada perubahan bagi orang yang sebelumnya hanya berteman dan sekarang menjadi partner FWB, iya atau tidak? Iya. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahwa akibat dari friends with benefit ini bisa menimbulkan penyakit yang menular dan kehamilan yang tidak direncanakan, iya atau tidak? Iya. Baik, kita masuk pada pertanyaan terakhir pada sesi wawancara survei kali ini, yaitu menurut Anda apakah friends with benefit merupakan gaya berhubungan yang sesuai dengan Anda, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai pada penghujung wawancara survei kali ini. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi atas kesediaan dan waktu saudara untuk mengikuti wawancara ini. Dan berteman dengan lawan jenis lebih sederhana dan nyaman dibandingkan dengan sesama jenis. Yang pertama, sangat katu. Selamat malam, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Zahra Maharani, merupakan salah satu mahasiswi semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya bermaksud untuk mewawancara kakak terkait isu friends with benefit FWB. Nah, jadi mungkin wawancara ini akan memakan waktu sebanyak 5 menit ke depan, dan apakah kakak bersedia? Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya, Kak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda mengetahui
terkait dengan fenomena friends with benefit, iya atau tidak? Baik, terima kasih karena Kakak mengetahui akan isu ini. Berarti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah Anda setuju dengan fenomena friends with benefit? Jawaban pertama yaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat sangat setuju, dan yang kelima setuju, dan yang kelima sangat setuju. Netral. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari mana sih Anda mengetahui tentang fenomena FWB ini? Yang pertama, media sosial, pengalaman pribadi, dan lingkungan. Medsos. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat, yaitu apakah friends with benefit kira-kira wajar dilakukan oleh mahasiswa atau wajar dilakukan oleh orang yang menjalin hubungan pertemanan, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah Anda setuju apabila friends with benefit atau FWB ini merupakan hal yang diwajarkan di kalangan mahasiswa atau anak muda sekarang? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah menurut Anda FWB dan pergaulan bebas merupakan hal yang sama? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan orang yang melibatkan perasaan dalam hubungan FWB yang ia jalani, setuju atau tidak setuju? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa berteman dengan lawan jenis lebih sederhana dan nyaman dibandingkan dengan sesama jenis? Yang pertama, sangat tidak setuju, yang kedua, tidak setuju, yang ketiga, netral, yang keempat, setuju, dan yang kelima, sangat setuju. Apakah Anda setuju? Terkait berteman dengan lawan jenis itu lebih nyaman dan sederhana dibandingkan dengan sesama jenis. Iya. Netral sih. Netral. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di pertanyaan 9, seberapa penting fenomena FWB ini untuk dicegah? Dari skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak penting dan 5 sangat penting untuk dicegah. 1 sampai 5 kira-kira Anda memilih angka berapa? 3. Netral. Baik, terima kasih. Yang ke-10, apakah menurut Anda orang yang menerapkan prinsip ini merupakan orang yang open relationship, iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Menurut Anda, apakah orang yang melakukan FWB atau friends with benefit berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya? Ya atau tidak? Oke, baik, terima kasih. Apakah Anda setuju dengan FWB berlandaskan atas nafsu, alih-alih cinta? Ya atau tidak? Ya, baik, terima kasih. Apakah Anda merasa bahwa akan ada perubahan bagi orang yang sebelumnya berteman dan menjadi partner FWB? Iya atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah Anda mengetahui bahwa orang yang menjalin hubungan FWB dapat menimbulkan penyakit yang menular dan kehamilan mendadak? Iya atau tidak? Menjalani hubungan FWB dapat menimbulkan penyakit, ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju pertanyaan terakhir pada sesi wawancara survei kali ini, yaitu menurut Anda, apakah FWB merupakan gaya berhubungan yang sesuai untuk Anda? Iya atau tidak? Oke, baik.